Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lina Fariska Apriliani, NIM 2024062061. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan soal-soal UTS dengan matkul kewarganegaraan. Soal nomor 1, jelaskan peran saudara dalam menyikapi konsep ketahanan nasional, khususnya di bidang pendidikan, sebagaimana tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jawabannya, pendidikan bela negara ini menjadi penting karena sudah merupakan kebutuhan legal. Secara hukum menunjukkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Dan pasal 30 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Sikap bela negara itu sendiri merupakan kekuatan negara Indonesia bagi proses pembangunan nasional menuju tujuan nasional dan merupakan kondisi yang harus diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional tersebut dapat berjalan dengan sukses. Oleh karena itu, diperlukan suatu konsep ketahanan nasional yang sesuai dengan karakteristik bangsa Indonesia. Dengan adanya kesadaran akan bela negara, kita harus dapat memiliki sikap dan perilaku yang sesuai kejuangan, cinta tanah air, serta rela berkorban bagi nusa dan bangsa. Dalam kaitannya, dengan pemuda penerus bangsa sangat penting ditanamkan sikap cinta tanah air sejak dini, sehingga kecintaan mereka terhadap bangsa dan negara lebih meyakini dan lebih dalam. Soal nomor 2, dalam lingkup skala nasional, kita mengenal wawasan Nusantara. Coba saudara narasikan wawasan saudara dalam lingkup daerah provinsi, kabupaten, atau kota khususnya Provinsi Lampung atau provinsi lainnya, sesuai asal dan lamanya saudara tinggal. Jawabannya, wawasan Nusantara atau cara pandang nasional terhadap bangsa dan wilayah Indonesia juga bisa diterapkan di tingkat daerah seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Di tingkat Provinsi Lampung misalnya, wawasan ini bisa dilihat dalam semangat persatuan antar etnis, Jawa, Lampung, Banjar, dan lainnya. Kerjasama antar daerah di Lampung dan pemanfaatnya potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Persatuan antar etnis. Lampung memiliki keberagaman etnis yang cukup besar. Wawasan Nusantara mendorong masyarakat untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, bahasa, tradisi antar etnis. Persatuan antar etnis. Lampung memiliki keberagaman etnis yang cukup besar. Wawasan Nusantara mendorong masyarakat untuk memahami dan menghargai perbedaan budaya, bahasa, dan tradisi antar etnis, serta menjalani kerjasama yang harmonis. Kerjasama antar daerah, Lampung terdiri dari berbagai kabupaten dan kota dengan potensi masing-masing. Wawasan Nusantara mendorong kerjasama antar daerah dalam membangun ekonomi, infrastruktur, dan pariwisata, sehingga potensi Lampung dapat dimaksimalkan secara menyeluruh. Pemanfaatan sumber daya alam. Lampung memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah seperti pertanian, perikanan, kehutanan, dan pertambangan. Wawasan Nusantara mendorong penggunaan sumber daya alam serta bertanggung jawab dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial. Perkembangan budaya lokal. Lampung memiliki kekayaan budaya lokal yang perlu dilestarikan dan dikembangkan. Wawasan Nusantara mendorong upaya pelestarian dan pengembangan budaya lokal sebagai dari identitas Lampung. Soal nomor 3, hak asasi manusia di Indonesia sebagaimana dalam konstitusi kita melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Coba saudara terangkan tentang hak-hak wanita dan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang hak asasi manusia. Jawabannya, hak-hak wanita. Hak untuk seumur hidup. Setiap wanita memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan bebas dari kekerasan. Hak untuk kesetaraan. Wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik. Hak untuk bebas dari diskriminasi. Wanita memiliki hak untuk bebas dari diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, atau latar belakang lainnya. Hak untuk kesehatan. Wanita memiliki hak untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai termasuk kesehatan produksi dan seksual. Hak untuk pendidikan. Wanita memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan layak dengan setara dengan laki-laki.
Soal nomor 4. Demokrasi Indonesia membangun kerangka pikir dan perilaku politik warga negara Indonesia. Jelaskan pendapat saudara tentang itu. Jadi untuk membangun kerangka pikir, mengembangkan kesadaran politik, demokrasi memungkinkan warga negara untuk memahami hak dan kewajiban mereka dalam proses politik. Meningkatkan partisipasi politik, demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mendorong kritisme dan refleksi. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk mengkritik dan merefleksikan kebijakan pemerintah dan perilaku politik. Mendorong kritisisme dan refleksi. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk mengkritik dan merefleksikan kebijakan pemerintah dan perilaku politik. Membangun perilaku politik, yaitu mengembangkan perilaku demokratis. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk mengembangkan perilaku demokratis, seperti menghormati hak-hak orang lain dan menerima keputusan mayoritas. Meningkatkan kesadaran atau tanggung jawab. Demokrasi memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memahami tanggung jawab mereka sebagai warga negara dan partisipasi dalam proses politik. Mendorong perilaku yang adil dan setara. Demokrasi memungkinkan warga negara untuk mengembangkan perilaku yang adil dan setara, serta menghormati hak-hak semua warga negara. Soal nomor 5, jelaskan hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataan banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalankan kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika kesadaran seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada antara kesenjangan sosial yang diperkepanjangan, untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya, karena para pejabat tidak akan pernah berubahnya walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana yang belum hidup haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus membangun dari mimpi kita yang berburuk, dan ini merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban yang kita sesuai dengan rakyat Indonesia. Soal nomor 6, terangkan apa yang dimaksud dengan negara. Negara adalah sebuah organisasi yang berada pada suatu wilayah dan memiliki kekuasaan tertinggi serta sah serta ditaati oleh masyarakat di dalamnya. Fungsi negara yang pertama melaksanakan penertiban. Fungsinya dari sebuah negara yang pertama adalah melaksanakan penertiban. Hal ini dikarenakan dalam sebuah negara agar tujuan bersama yang ingin diraih tercapai, harus adanya penertiban yang merupakan sebuah bentuk pencegahan agar bentrokan antara masyarakat tidak terjadi. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan serta kemakmuran rakyat. Yaitu mengusahakan kesejahteraan serta kemampuan rakyat ini, negara dalam hal ini memiliki arti bahwa akan selalu berusaha untuk memperjuangkan kehidupan masyarakat di dalamnya dan mengeluarkan usaha agar masyarakat yang ada dapat hidup dengan makmur secara adil dan juga merata. Yang ketiga, pertahanan. Dari pertahanan ini, negara merupakan suatu hal yang sangat penting bagi berjalannya serta kelangsungan hidup dari sebuah negara. Yang keempat, menegakkan keadilan. Fungsinya yaitu hal ini dikarenakan keadilan merupakan suatu hal yang penting dan bukanlah suatu status yang dapat langsung terjadi
melainkan untuk meraih keadilan ini sendiri membutuhkan sebuah proses. Soal nomor 7, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan tujuan bangsa Indonesia merdeka. Jelaskan tujuan yang dimaksud. Jawabannya, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuannya, negara Indonesia yang pertama adalah perlindungan. Tujuan ini terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat. Tujuan tersebut berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang bertujuan untuk seluruh komponen di Indonesia harus dilindungi, mulai dari rakyatnya, kekayaan alam Indonesia, kebudayaan, sampai nilai-nilai negara Indonesia harus dipertahankan. Hal-hal tersebut masuk ke dalam tujuan negara Indonesia berupa perlindungan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Tujuannya, negara Indonesia ini tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam alinea keempat, yang berbunyi untuk memajukan kesejahteraan umum. Itu tujuannya untuk merupakan sebuah syarat yang subjektif dan paling minimal. Ketika ketiga unsur tersebut dapat dipenuhi, maka warga Indonesia dapat terbilang sejahtera. Kesejahteraan secara lahir batin antara lain seperti terciptanya perasaan aman dan nyaman pada setiap warga negara. Selain itu, sikap seperti saling menghormati, gotong royong, menghargai hak antar warga negaranya yang makmur, adil, dan setara, menjalankan kewajiban masing-masing warga negara, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya yang ketiga ini yaitu negara Indonesia dalam hal mencerdaskan ini adalah untuk memastikan seluruh warga negara Indonesia dalam hal pendidikan. Negara Indonesia harus memastikan bahwa seluruh warga negaranya memiliki kesempatan dalam mengenyam pendidikan yang layak. Tidak hanya layak, pendidikan yang diberikan kepada warga negara juga harus berkualitas. Yang keempat, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, abadi, dan keadilan sosial yang bertujuan untuk dalam dibutuhkan sikap saling menghargai satu sama lain, terlebih negara Indonesia adalah negara yang memiliki banyak budaya. Hal ini tentukan menimbulkan banyak perbedaan di sekitar warga negaranya. Soal nomor 8, simbol Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti walaupun berbeda tetapi satu tujuan. Terangkan apa yang saudara pahami tentang itu. Jawabannya, simbol Bhinneka Tunggal Ika adalah lambang nasional Indonesia yang menggambarkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Berikut beberapa hal yang saya pahami tentang simbol ini. Arti Bhinneka Tunggal Ika yaitu berbeda tetapi tetap satu tujuan. Simbol ini menggambarkan bahwa meskipun bangsa Indonesia memiliki latar belakang yang berbeda-beda seperti suku, agama, dan budaya, namun kita semua memiliki satu tujuan yang sama yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bersama. Yang kedua, persatuan dan kesatuan. Simbol ini keanekaan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia seperti menghargai perbedaan-perbedaan yang ada. Makna yang terkandung menghargai perbedaan. Simbol ini mengajarkan kita untuk menghargai perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak membedakan satu sama lain. Yang kedua, membangun kesatuan. Simbol ini mendorong kita untuk membangun kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Soal nomor 9. Sebagai mahasiswa, saudara memiliki klaster tersendiri sebagai warga negara. Mahasiswa dituntut untuk cerdas, kritis, dan aktif. Berwarga negara, mengapa demikian? Terangkan penjelasan tentang saudara. Jadi, untuk mahasiswa yang untuk peran dalam membangun masyarakat yang lebih berikut alasannya. Mengapa mahasiswa harus kritis? Karena membangun kesadaran kritis, mahasiswa perlu memiliki kesadaran kritis untuk memahami isu-isu sosial, politik. Untuk yang menganalisis informasi, mahasiswa perlu dapat menganalisis informasi yang diterima dan tidak hanya menerima informasi secara pasif. Mengembangkan pendapat. Mahasiswa perlu sekali mengembangkan pendapat sendiri berdasarkan analisis yang dilakukan. Mengapa sih mahasiswa harus aktif? Karena berpartisipasi dalam proses demokrasi. Mahasiswa perlu dalam proses demokrasi untuk memastikan bahwa suara mereka didengar. Membangun perubahan. Mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dengan memperjuangkan isu-isu yang penting bagi masyarakat.
Mengembangkan kepemimpinan. Mahasiswa dapat mengembangkan kepemimpinan dengan mengambil peran aktif dalam organisasi dan kegiatan mahasiswa. Soal yang terakhir yaitu narasikan pengetahuan saudara tentang civil society atau masyarakat madani yang menghasilkan perkembangan dan pertumbuhan budaya bangsa. Masyarakat madani atau civil society adalah suatu konsep yang merujuk pada organisasi dan komunitas yang berdiri sendiri dan independen dari pemerintah. Namun, berperan penting dalam membangun dan mengembangkan masyarakat yang lebih baik. Ciri-ciri masyarakat madani itu independen, masyarakat madani berdiri sendiri dan independen dari pemerintah. Partisipatif, masyarakat madani mendorong partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Transparan, masyarakat madani mendorong transparansi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambilan keputusan. Akuntabel, masyarakat madani mendorong akuntabilitasi dalam pengelolaan sumber daya dan pengambil keputusan. Peran masyarakat madani yaitu membangun kesadaran masyarakat. Masyarakat madani dapat membangun kesadaran masyarakat tentang isu-isu yang penting, mengembangkan partisipasi masyarakat. Masyarakat madani dalam mengembangkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Terus itu mengawasi pemerintah dan mengembangkan kepercayaan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Jangan lupa subscribe and like and comment ya guys.